Alhamdulillah pada malam hari ini bisa dipertemukan kembali kepada satu saat sekalian di kuliah umum Ramadan Dewan Dakwah Pusat. Alhamdulillah pada malam ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Abdul Muhaimin El Yusufi dari Dewan Dakwah Provinsi Jambi. Benar Ustadz ya? Alhamdulillah beliau telah hadir Ya, di benar, tengah-tengah Ustaz. kita juga. Kita masuk. Alhamdulillah. Insya Allah malam yang berbahagia. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita dinul Islam sehingga saat ini kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang beruntung masih diberi nikmat keislaman. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya Wisnu Handoko berlaku sebagai moderator yang insya Allah akan sedikit membawakan acara kita pada malam hari ini. Mempersingkat waktu, tema kita malam hari ini adalah Ramadan momentum peningkatan iman yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan sekarang kita udah memasuki hari ke-15 kalau nggak salah setia. Bentar lagi kita mendekati 10 hari terakhir ini. Harusnya udah udah persiapan kopling ini harus digaspol gitu Ustaz ya mungkin saya. Nanti insya Allah akan disampaikan banyak hal oleh Ustaz Abdul Muhaimin kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz, ada ustazahnya ini, nggak ada ustazahnya ya. Para ustaz, para hadirin, para mukminin, wal mukminat, wal muhsinin, wal muhsinat, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin hadza ba'di amma ba'du. Para hadirin wal hadirat sekalian rahmati Allah sekalian, alhamdulillah Mas Hakim selaku moderator insya Allah tadi udah disampaikan secara mukaddimah, ini juga sebagai pengingat bagi saya pribadi, tentunya di momentum Ramadan ini kita harus mulai terbiasa dalam memberikan peringatan satu dan yang lain, bahwasanya tadi juga saya alhamdulillah tanpa terasa udah memasuki 15-16 Ramadan kita sekarang ya. 16 ya. 16 Ramadan kayaknya ya. Gitu. Iya, malamnya 16. 16 kalau macam. Tapi ala kulli hal tentunya pertama dan paling utama rasa syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Allah masih mengizinkan kita untuk memasuki pertengahan bulan Ramadan. Tentunya merupakan nikmat yang besar bagi kita, di antara nikmat Islam, iman, wal ihsan tentunya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, ya, yang senantiasa menambah ketaatan, ziyadatu at-ta'at, ya, dan menjauhi segala kemaksiatan atas rasa bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan hambanya yang senantiasa bersyukur dan dijauhi dengan rasa kufur. Salat dan salam tercurah limpah kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi Muhammad, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, insya Allah saya mendapatkan agenda untuk kita sharing, terutama paling utamanya saya ingin menasihati diri saya sendiri dulu sebelum saya niatkan untuk bisa kita saling berbagi tentunya di bulan yang penuh berkah dan mulia ini. Seperti mana yang sudah disampaikan oleh Mas Hakim, Mas Abdul Hakim tadi selaku moderator, bahwasanya bulan Ramadan tentulah menjadi bulan bagi kita untuk
menambah ketaatan dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Bahwasanya di bulan Ramadan ini ya harus ditancapkan gasnya, harus lebih pol lagi ya. Eh, Mas Wisnu ya, mohon maaf Mas Wisnu. Iya Ya, harus Ustaz. harus lebih pol lagi. Itu bahasa yang sangat mudah diterima ya, tapi itu kalau kita mampu eh, sebagai muasabah itu juga sebagai momentum bagi kita di pertengahan ini. Banyak dulu ketika sebelum memasuki Ramadan kita mendengar peringatan ataupun tausiah bahwasanya Ramadan terbagi kepada 3 itu tadi ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Dan beruntunglah siapa yang bisa istiqomah di awal, di tengah, dan di akhir. Namun sejatinya kita sebagai insan yang sering lupa, tentulah apalagi sering lalai, eh, banyak hal-hal yang kita lupakan ya karena kesibukan hal ini itu segala macam, masih banyak agenda-agenda kita dalam rangka menambah keimanan ketakwaan kita pada Allah SWT. Sebagai manusia kita sering lupa. Itu yang menjadi muhasabah bagi kita. Namun insya Allah masih belum terlambat bagi kita. Allah masih mengizinkan kita masuk ke bulan Ramadan ini ada setengahnya bulannya lagi. Dan mudah-mudahan setengah bulan ini, seperti kata Mas Wisnu tadi, betul-betul bisa kita gaspol, kita ambil seluruh raihan piala, predikat, ya, prestasi, bahkan apa namanya, diskon pahala di sana sini harus mampu kita raih. Ya, artinya Ramadan pada kali ini harus bisa berdampak terhadap kehidupan kita 11 bulan kemudian sampai nanti Allah izinkan kita untuk bertemu di bulan Ramadan lagi. Artinya harus ada perubahan dari Ramadan-Ramadan tahun yang lalu. Maka ketika mendapatkan kesempatan itu, harus kita manfaatkan di setengah Ramadan ke depan, harus bisa menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena belum ada jaminan bagi kita untuk bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, para Ustadz rahimani rahimallah yang saya muliakan karena Allah, memasuki 16 Ramadan 1445 Hijriah, tentunya ini menjadi muhasabah untuk kita mampu melangkahkan kaki ke depan, tentunya dengan semangat yang lebih, dengan rasa yang menggebu-gebu, ya, karena banyaknya pahala diskon yang Allah tabur di bulan Ramadan ini. Kita kenal Ramadan dengan Syahrul Maghfirah, ya, bulannya ampunan, bahkan kita mengenal Ramadan sebagai Syahrul Quran, ya, Syahrul Ibadah, Syahrul Khair, bulannya kebaikan, Syahrul Sadaqah, dan lain sebagainya macamnya. Namun yang terlebih penting adalah bagaimana ilmu yang kita sudah dapatkan dari Ramadan-Ramadan yang sudah kita lewati, mampu kita amalkan, sehingganya menjadikan Ramadan menjadi pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Sehingganya nanti ketika kita meninggalkan Ramadan, tidak ada rasa sesal sama sekali dalam hati kita, justru rasa bangga, rasa haru, ya, karena kesedihan kita bukan sedih karena kita menangisi diri kita yang lalai, tapi kita sedih karena Allah memberikan kita waktu dan kita berusaha semaksimal mungkin dan kita berharap tentunya seluruh amal ibadah kita mampu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam tema kita ada waktu kita berapa lama, Mas Wisnu? 1 jam, Ustaz. 1 jam ya. Ini biasanya nggak kerasa kalau 1 jam ini. Gitu Iya, saya sebentar banget. iya sangat sebentar ya. Itu. Tapi mudah-mudahan yang sebentar ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, sehingganya kita sama-sama saling eh, menasehati satu dengan yang lainnya untuk kebaikan kita sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan ayat yang masyhur, perintah Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah tentunya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah, ayat ini kalau kita lihat dalam
ilmu bahasa Arabnya ada kalimat, ada huruf ya di depannya. Ada kata ya itu adalah hurufun nida, ya, kalimat yang panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Ya, karena ini kaitannya dengan Ramadan sebagai momentum menambah keimanan. Artinya siapapun yang memiliki keimanan di dalam hatinya, ya Allah panggil di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh agar nantinya bisa mendapatkan predikat takwa. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab kalau udah dipanggil seorang dengan kalimat ya tadi, amanu ditambah dengan kalimat selanjutnya orang beriman, ini dapat bisa kita pahami bahwasanya Allah memanggil orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya, baik itu besar, baik itu yang sedang ataupun yang kecil sekalipun. Allah samakan panggilan tersebut dengan panggilan sayangnya, dengan panggilan penuh rasa haru kepada orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya, seperti kalau misalnya kalau yang keimanan biasa kecil misalnya, kalau di Jambi di sini ya, itu waktu subuhnya ataupun waktu infaknya itu jam 5 kurang gitu. Ataupun jam 4 mendekati 50 gitu. Tapi yang kurang ini biasanya ketika mendengar azan sekalipun, setelah mendengar azan, bahkan ketika iqamat baru berkumandang baru dia ke masjid. Berbeda orang keimanannya yang agak satu tingkat di atasnya. Ya, ketika mendengarkan azan baik itu azan subuh, maghrib, isya, zuhur, hatta asar sekalipun, ketika azan berkumandang Allah Akbar, dia tinggalkan segala urusannya, lalu dia persiapkan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat 5 waktu tadi. Lalu ada tingkatan yang paling tinggi tadi, keimanan yang paling tinggi tadi. Orang-orang yang senantiasa menunggu waktu sholatnya. Bahwasanya aktivitas dalam kesehariannya itu adalah hanya menunggu waktu sholat. Ya, artinya kalau misalnya misalnya di Jawa Barat subuh itu jam 4.43 misalnya, 10 menit sebelum 43 itu dia udah berada di masjid untuk standby. Ya, hatta itu sholat sunnah, hatta itu berzikir, hatta itu qiraatul Quran segala macam, dia udah standby. Ya, itu bentuk contoh-contohnya. Tapi kalau kita kembalikan tadi bahwasanya Allah tidak membeda-bedakan dalam perintahnya untuk kita yang memiliki keimanan di dalam hatinya, baik yang kecil keimanannya, baik yang sedang ataupun yang besar, Allah sama ratakan asal ada keimanan di dalam hati kita. Ya, asal ada keimanan. Inilah bekal yang paling berharga yang menjadi modal bagi kita untuk nanti kita menghadap Allah. Ya, bahkan disebutkan bahwasanya keimanan yang dalam hati kita walaupun sekecil biji zarrah, Allah akan hargai dengan sesuatu yang besar nanti di akhir kelak. Ya, maka puasa pada intinya adalah Allah menghimbau bagi kita yang memiliki keimanan, ya, untuk menambah keimanan kita. Yang tadinya keimanan kita kecil, mari kita tingkatkan, ya. Kalau bisa bukan 1 tingkat, tapi langsung kedua tingkat. Tingkatan yang keimanannya yang senantiasa bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi untuk mendapatkan predikat takwa sangatlah berat intinya di bulan Ramadan. Sangatlah berat, ya. Tapi dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan, dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semua mampu kita maksimalkan. Yang penting kita menyadari kekurangan kita, waktu ke waktu, hari ke hari yang kita lewati selama bulan Ramadan tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, Ramadan menuntun kita untuk juga mempuasakan hati kita. Karena erat kaitannya hati kita dan keimanan kepada Allah SWT. Ya, kalau dalam istilah agamanya ada as-shaum khususun li khusus. Puasanya orang-orang yang khusus tadi. Ya, puasanya orang-orang khusus ini adalah orang-orang yang keimanannya yang sangat baik. Artinya dia meyakini bahwasanya puasa bukan hanya menahan
lapar dan dahaga saja, tapi bahkan hatinya juga ikut berpuasa. Ya, seluruh jasadnya juga ikut berpuasa. Ya, kita meyakini bahwasanya iza solahat jasadu kulluh, wa iza fasada jasadu kulluh. Hati inilah yang menentukan segala sesuatunya. Kalau baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan kalau buruk, maka buruk pula. Maka penting bagi kita untuk bulan Ramadan ini, untuk senantiasa mengoreksi hati kita, yang nantinya akan berpengaruh terhadap bagaimana kita keluar setelah bulan Ramadan nanti. Ya, ini yang penting bagi kita untuk senantiasa menjaga ketaatan di bulan Ramadan. Harus punya program segala macam, tapi sejatinya banyak program-program yang sudah kita tulis di awal, itu harus senantiasa kita muhasabah agar nanti di akhir Ramadan kita mampu menceklis semua target-target kita untuk menjadi hamba yang berprestasi di bulan Ramadan. Ya, iman sangat erat sekali kaitannya dengan ketakwaan. Ya, di mana takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmatnya, dan ia meninggalkan seluruh kemaksiatan karena cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan takut kepada siksa api neraka dan lain sebagainya macamnya. Ya. Jadi tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan menjalankan kewajiban yang sudah Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Ya, ini kalau kita berbicara hal yang sunnah, ternyata hal-hal yang sunnah tadi juga mampu untuk menjadikan kita sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa, yang membedakan kita, keimanan kita dengan keimanan yang lainnya. Ya, bahwasanya Ramadan ini ada hal-hal wajib, tapi jangan lupakan ada namanya amalan-amalan sunnah. Ya, ada amalan sunnah membaca Quran, bersedekah, ya, terus juga bertahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya macamnya. Maka penting bagi kita untuk memiliki amalan sunnah yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan selama bulan Ramadan untuk menambah aktivitas keibadatan kita. Sehingganya kita jangan merasa bahwasanya Ramadan ini yang penting yang wajib-wajib saja, bukan. Tapi ada yang sunnah, yang juga tidak kalah besarnya pahala yang Allah janjikan kalau kita bisa istiqomah dalam melaksanakan seluruh amalan di bulan Ramadan ini. Kalau bulan-bulan biasa aja asyara hasanat. Tapi kalau bulan Ramadan, ada yang bilang itu dikali lipat 10 ganda. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya, ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya hanya di bulan Ramadan lah yang pahala Ramadan itu tak terbatas, karena Allah langsung yang memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya seperti apa? Hamba-hambanya yang tentunya menjalankan puasa dengan keimanannya. Ya, dalam hadis masyhur yang sudah kita sama-sama sering kita dengar, yang sudah kita hafal, man shoma ramadhana imanan, ya, dengan keimanan, wahtisaban, dan bermuhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya orang yang menjalankan puasa lagi-lagi dengan kata iman, dia meyakini bahwasanya apapun yang dia lakukan atas perintah Allah SWT, atas cintanya kepada Allah SWT, dan dia yakin atas ganjaran yang Allah berikan atas apapun yang Allah perintahkan. Ya, dan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak cukup dengan beriman, tapi juga dengan ihtisaban. Ya, kita meyakini Ramadan sebagai syahrul maghfirah. Tapi kalau kita tidak merasa bahwasanya kita ini hamba yang berdosa, banyak maksiat yang kita lakukan dan kita tidak meminta ampun, maka saya rasa tidak terbuka pintu ampunan tadi. Karena ada di bulan Ramadan ini yang hamba Allah SWT yang taubatnya diterima, bahkan bisa saja bahkan tidak menjadi bulan ampunan. Ya, karena atas dasar
dia tidak menyadari kesalahannya di mana. Ya, tapi sebaik-baiknya dalam hadis sebutkan iman wahtisaban, dia bermuasabah, dia ingat kesalahannya di mana. Dan apa dosa yang tidak sempat untuk dia minta ampun kepada Allah SWT, ya, ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Ya, dalam hadis lain disebutkan bahwasanya hadis ini sangat masyhur, tapi dalam beberapa ketika Nabi menaiki mimbar, Nabi menyebutkan bu'adan, ya, celakalah, ya, celakalah. Lalu celakalah bagi siapa? Nabi mengucapkan kata tersebut. Celakalah bagi orang yang memasuki bulan Ramadan, ya, tapi tidak mampu diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Ya, artinya sangat sayang sekali di bulan Ramadan ini atas dasar keimanan kita diharapkan untuk meminta ampun kepada Allah SWT, namun kita tidak meminta ampun. Ya, atas dasar keimanan kita, atas dasar pengakuan kita, muhasabah kita dan sebagainya macamnya. Kita meyakini bahwasanya Ramadan 1 hari full, bahkan 1 bulan full itu dipenuhi oleh pintu-pintu taubat. Ya, ya, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa, ya, dari pagi sehingga menjelang maghrib sampai terbenam matahari, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan man qoma Ramadana, bahkan di waktu malamnya, ya, barang siapa yang berdiri qiyam di waktu malam, ya, salat, ya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah buka pintu ampunan. Ya, maka penting bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah SWT atas apapun dosa yang sudah kita lakui dan harus kita akui agar dosa-dosa yang kita ingat tadi mengingatkan kita untuk bisa kita hindari ketika kita keluar di bulan Ramadan. Ya. Jadi inilah spesialnya bulan Ramadan tadi, banyak pintu-pintu untuk kita menambah ziyadatu at-ta'at, ketaatan kita dalam aktivitas keibadatan tadi. Terutama kuncinya adalah untuk bagi kita bagaimana kita menjaga hati kita tadi untuk senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Ada doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna minan najihin. Ya Allah, syahrul Ramadan. Di bulan Ramadan ini harus dipinta. Selain juga dipinta ada ikhtiar, ada usaha di sana. Ada usaha, harus ada usaha. Ya, bahkan Nabi sekalipun, ya, yang sudah dijamin surga segala macam masih berusaha untuk melaksanakan segala bentuk amal soleh dan kebaikan. Ya. Lantas apa itu iman? Ya, dan bagaimana para ulama Ahlussunnah mendefinisikan iman tersebut? Ya. Seperti mana iman yang sudah kita sama-sama mafhum, ya, bahwasanya keimanan itu al-imanu al-qaul wal amal wa yazid wa yanqus. Ya, iman itu adalah sesuatu yang harus dikatakan melalui lisan dan diturunkan dalam hati yang penuh dengan keimanan, ya, di dada kita ini penuh dengan keyakinan dan harus, ya, harus ilirnya itu harus adanya amalan tadi. Dan iman ini yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan senantiasa bertambah dengan ketaatan dan senantiasa turun jika senantiasa melakukan amal maksiat ataupun perbuatan maksiat tadi. Ya, berarti perkataan dan perbuatan dan bertambah dan berkurang ini yang menjadi keyword kata kunci sebagai keimanan tadi secara istilahan. Ya. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata, iman menurut pengertian syar'i tidaklah bisa terwujud kecuali dengan adanya keyakinan yang besar ataupun i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Demikian definisi yang disampaikan oleh kebanyakan para ulama, bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal serta Abu Ubaid juga ulama lainnya bersepakat bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan
dianya bisa bertambah, dianya juga bisa berkurang. Ya. Lalu mengapa puasa di bulan Ramadan merupakan asbab bertambahnya keimanan dan ketakwaan? Pertama, karena dengan puasa seseorang akan lebih sedikit makan dan minum yang menyebabnya lemahnya nafsu syahwat yang ada dalam diri kita masing-masing. Lemahnya syahwat ini menyebabkan kekurangannya energi untuk kita melakukan maksiat yang ingin kita kerjakan. Karena syahwat adalah sumber dan awal dari semua maksiat dan keburukan. Ya, hal ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah", yaitu puasa itu adalah perisai. Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwasanya puasa ini merupakan amalan yang paling istimewa. Ya, bahwasanya tidak ada suatu amalan yang bisa menekan hawa nafsu kita dari melakukan suatu maksiatan dan dosa illa siyam, kecuali dengan berpuasa. Ya. Dan saya juga meyakini bahwasanya puasalah merupakan suatunya amalan yang bisa menekan seluruh kemaksiatan. Bahkan seorang pemuda yang ketika ingin menikah tapi belum mampu dari segi dan segala macamnya, dia dianjurkan untuk berpuasa untuk menekan hawa nafsunya. Ya. Jadi itulah pentingnya puasa di bulan Ramadan untuk mampu memaksimalkan kita untuk memanajemen hawa nafsu kita, manajemen kontrol diri kita, ya, untuk bisa mengontrol hawa nafsu kita ke arah yang lebih baik tadi. Dan yang kedua, puasa dapat meraih keikhlasan, ya, dengan memperbanyak sedekah, ya, memberi bantuan kepada orang lain. Dan pada bulan Ramadan juga dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan merupakan diskon besar-besaran untuk semua amal kebaikan, baik wajib ataupun yang sunnah. Ya, keikhlasan merupakan bentuk latihan yang paling seharusnya senantiasa kita lakukan dalam rangka menambah keimanan ketakwaan kita. Ya, artinya keikhlasan merupakan salah satu amalan yang senantiasa menjaga bahkan juga mampu menambah keimanan kita. Ya, salah satunya adalah dengan bersedekah. Terutama di bulan Ramadan sangat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Bahkan di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba dalam memberikan sedekahnya. Yang kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, ya, itu paling sedekahnya melalui kotak infak sodako di masjid. Tapi khusus di bulan Ramadan, ya, oranglah yang mencari untuk beramal. Datang ke panti asuhan, datang ke tempat orang yang membutuhkan, mencari di mana untuk dia bisa memberikan sodako, baik berupa materi ataupun sebungkus nasi misalnya, ataupun berlomba-lomba dalam memberikan bukaan puasa kepada orang lain. Ya, jadi orang berlomba-lomba dalam menjalankan suatu amalan dengan penuh keikhlasan tadi untuk bisa menekan hawa nafsunya dan menjaga keistiqomahan dalam bertambahnya keimanan tadi. Ya, selanjutnya membaca Al-Quran. Ya, setiap amalan akan lipat gandakan 10 kebaikan dan sebagainya macamnya. Membaca Quran juga demikian. Ya, bahwasanya Al-Quran harus menjadi momentum bagi kita di bulan Ramadan ini, Syahrul Quran, untuk kita mampu mendekatkan diri kepada Al-Quran lebih baik lagi, sehingga nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan terasa lebih dekat kepada Al-Quran. Ya, kita melihat di masjid-masjid, ya, para orang-orang lansia membaca Al-Quran dengan sabarnya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu ya tata-tata, terbata-bata. Tapi dengan keimanan di dalam hatinya, ya, dia meyakini bahwasanya nggak apa-apa terbata-bata, tapi saya meyakini satu huruf yang saya baca itu akan 10 kebaikan dan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini dengan banyak berlipat ganda pahala, dia akan terus membacanya. Bahkan sampai biasanya jam 12 malam tadarusnya, itu orang-orang lansia yang memiliki keimanan dalam hatinya. Itu yang bertumbuh-tumbuh segala macam. Jadi banyak cara untuk bagi kita menambah keimanan ketaatan kita pada Allah SWT. Selanjutnya yang ketiga yaitu berpuasa melatih seorang untuk kuat, yaitu kuat dalam
menjalankan kesabaran dan tabah. Semua ini akan mendorong seseorang untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang buruk, ya, yang disukai oleh hawa nafsunya. Ya, sebagai salah satu contoh, seorang yang terbiasa dan sulit untuk berhenti meninggalkan yang makruh misalnya, ataupun yang haram, seperti merokok, dia mampu meninggalkan dengan sebab puasa. Yang makruh aja mampu dia tinggalkan, apalagi yang haram. Tentunya ini semua dengan kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Tentunya dengan diiringi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tanpa adanya keimanan, ya itulah yang disebut dalam hadis, sebutkan bahwasanya puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ya, ju' wal atos. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal tersebut, kesia-siaan di bulan Ramadan ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang mukmin itu senantiasa meninggalkan kesia-siaan. Ini yang menjadi poin bagi kita, untuk menjadi refleksi bagi kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amalan. Kalau kita flashback, ya, beberapa tahun ke belakang, Mas Wisnu, di Jakarta udah mulai lagi ya COVID katanya ya? Belum ya? Aduh, saya belum dapat kabar itu, Set. Saya dapat kabar itu katanya timnas kita pada demam semua, itu nggak jadi tanding bola katanya. Katanya ada virus COVID segala macam. Nih, kalau kita flashback lagi bagaimana kita menjalankan bulan Ramadan semasa COVID, tentunya kita semua rindu untuk bisa ke masjid berjamaah, sholat tarawih, dan lain sebagainya macamnya. Tapi sebagian orang mukmin yang lain itu ada merindukan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, mencari takjil berjam-jam sampai menghabiskan waktunya tanpa dia niatkan ibadah sekalipun. Ya, terus apalagi nongkrong di masjid dengan teman-temannya di saat yang lain melaksanakan sholat tarawih dan tadarus. Ya, karena setelah selesai tarawih dia cari tempat tongkrongan tuh ngobrol sampai malam, bahkan sambung dan sahur. Dan ada lagi kegiatan-kegiatan yang menurut saya penuh dengan kesia-siaan, yaitu banyaknya aktivitas iftar jama'i, berbuka bersama ini. Ya, berbuka bersama pun tanpa ada unsur syar'inya segala macam di dalamnya, disusun dengan segala macam. Tapi realitanya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, banyak yang berbuka puasa itu bahkan sholat maghribnya ada yang ketinggalan. Bisa karena keasikan ngobrol, keasikan makan, keasikan ngobrol, bahkan ada tarawihnya juga ketinggalan. Pulang ketika sudah jam 9 segala macam. Karena saking rindu dengan teman-temannya. Ini yang harus kita hindari, bahwasanya Ramadan jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang yang justru melakukan kesia-siaan tadi. Ya, justru harusnya kita sadar mana yang bentuknya suatu amalan yang harus kita prioritaskan, mana yang bentuknya kesia-siaan hanya mendapatkan rasa capek letih tanpa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang harus kita yakini, beberapa amalan terkait tadi ada sedekah, keikhlasan, ya, ada juga melatih kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya yang keempat yaitu berpuasa memudahkan seorang untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Kita harus meyakini itu betul. Ya, kalau ada hadis yang mengatakan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dibukanya pintu surga selebar-lebarnya, ya, dan ditutup ya pintu neraka, wasufidat asyayatin, dibelenggunya syaitan segala macam. Tapi bukan berarti kita semua mampu beramal baik tanpa ada dorongan dan ikhtiar dan usaha dari kita. Ya, tetap harus ada doa, ikhtiar dan usaha. Itu kenapa Nabi SAW dan para sahabat itu terbiasa ketika 3 bulan belum masuk bulan Ramadan itu sudah melatih diri mereka untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan di bulan Rajab itu sudah terbiasa dengan amalan-amalan sunnah segala macam, agar nanti bulan Ramadan kakinya mungkin tarawih tidak merasa capek, ya, bahkan
lidahnya dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, ya tidak merasa jenuh dan bosan segala macam, ya dengan dia bertadarus bahkan itikaf di masjid, ya bahkan di 10 sebentar lagi kita masuki 10 bulan Ramadan, ya syahru fihi laila khair min alfi syahri, yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini harus menjadi target kita ini, ya. Lailatul Qadar harus menjadi target kita untuk bisa kita maksimalkan, untuk bisa kita gas semaksimal mungkin. Maka jangan sampai kita justru yang nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan penyesalan, karena memang penyesalan itu sejatinya selalu datang di akhir. Selanjutnya yang kelima tadi dijelaskan bahwasanya berpuasa juga menyebabkan lunaknya hati seseorang untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus berbagai sebab yang dapat melalaikannya. Ya, dan itu sangat erat kaitannya dengan bertambahnya keimanan seseorang tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa amalan yang tentunya Ramadan menjadi momentum untuk kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau imannya, pondasinya udah kuat, maka itu akan berdampak atas ketakwaan kita, nilai ketakwaan kita. Ya, bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang sudah Allah larang tadi. Sangat erat kaitannya. Ya, seperti mana syariat itu ya bertujuan untuk menjadikan seseorang beriman, dan akidah menjadikan seseorang beriman, syariah menjadikan seseorang bertakwa, dan tentunya ujung-ujungnya adalah mendapatkan mampu berakhlakul karimah seperti akhlaknya para nabi, para rasul, itu yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu hal yang dapat saya sampaikan terkait Ramadan sebagai momentum untuk kita menumbuh kembangkan keimanan di dalam hati kita masing-masing. Tapi perlu kita sadari, sebelum untuk menambah keimanan tadi, perlu kita untuk merefleksi udah sebatas mana keimanan kita, ya, agar ke depan kita dengan penuh kesadaran meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menambahkan keimanan kita, agar lepasnya kita dari bulan Ramadan, iman kita senantiasa juga bertambah. Ya, relatannya kayak gitu. Masih banyak di antara kita, ya, nasihat untuk diri saya sendiri, jangan sampai kita menjadi hambanya di bulan Ramadan. Keluarnya kita dari bulan Ramadan, justru tidak ada motivasi untuk kita menambah keimanan dan sebagainya macamnya. Ya, inilah pentingnya kita untuk memaksimalkan setiap waktunya di bulan Ramadan, setiap ibadah di bulan Ramadan, dan setiap kesempatan yang Allah buka lebar-lebar di bulan Ramadan untuk menambah keimanan yang nanti erat kaitannya dengan ketakwaan. Bahwasanya dalam ayat yang sudah sama-sama kita hafal, yaitu ya ayyuhallazina amanu, diakhiri ditutup dengan la'allakum tattaqun. Ya, yang intinya orang-orang beriman tadi harus mampu menambah keimanannya sehinggalah mereka mendapat predikat takwa tadi. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan kita berkualitas, ya, dengan aktivitas ibadah kita yang totalitas tentunya kepada Allah SWT. Ya, kalimat kita gas itu memang udah paling betul. Ya, harus kita gas segala macam. Tapi ya itu, kadang ringan untuk diucapkan. Tapi walaupun setan dari belenggu, tapi masih berat untuk kita maksimalkan. Itulah ujiannya. Tapi tidak bagi orang-orang yang tahu atas imbalan ganjaran yang Allah berikan, betapa mulianya di bulan Ramadan ini. Dia akan berusaha dan berikhtiar terus, sehingga nanti ketika Ramadan kita tinggalkan tanpa ada penyesalan di hatinya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu maksimalkan bulan Ramadan ini dengan seluruh pengampunan dosa dan menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi setiap tahunnya dan setiap Ramadannya. Amin, amin, Allahumma amin. Aktafi bihadzal kalam, itu yang dapat saya sampaikan. Hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih untuk Ustadz Abdul Muhaimin.
Insyaallah. Hmm, Sehat Ustaz ya. Sehat, alhamdulillah. Ini di mana Mas Wisnu nih? Jakarta ya? Saya sedang di Bekasi, Ustaz. Oh, Bekasi. Saya kira. Karena waktu kita masih lumayan, masih ada 15 menit. Saya Ya, persilakan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan. Boleh lewat chat atau bertanya secara langsung. Itu ada pertanyaan dari Ustadz. Dari Ustadz Ahmad Hussein, Ustadz. Sejauh apa faktor lingkungan sekitar terhadap kualitas saum seseorang? Karena seiring lingkungan membuat tekanan dan mempengaruhi. Monggo Ustadz, silahkan dijawab. Allah Karim. Ini sebenarnya pertanyaan juga sebagai momentum juga buat kita, bahwasanya karena kita manusia dan kita makhluk sosial ya, kita tidak bisa lepas dari manusia lainnya gitu. Kita tidak bisa hidup sendiri dan lain sebagainya. Termasuk dalam memaksimalkan bulan Ramadan. Sejauh apa faktor lingkungan sekitar, tetangga, kantor, kampus terhadap kualitas saum seseorang? Ya, dalam eh, kajian kajian yang kita ikuti segala macam, bahwasanya bagaimana seseorang itu tergantung bagaimana siapa temannya, ya, dan bagaimana lingkungannya, itu sudah merupakan suatu sunatullah, ya. Tapi yang paling penting adalah kita menyadari apapun bentuk kemungkaran, mungkarat yang ada di hadapan kita, ya, artinya kemungkaran ketika kita melihat suatu kemungkaran tadi, ya, minimal ada terbesit di hati kita, ya, kalau dalam hadis itu wazalika adhaful iman, serendah-rendahnya iman. Minimal kita menyadari bahwasanya itu tidak baik, ya. Syukur kalau misalnya Allah takdirkan eh, kita memiliki tetangga, teman kantor, ya, kerabat, serta lingkungan kampus dan lain sebagainya macamnya, Allah takdirkan dengan banyak kebaikan. Tapi juga belum tentu ada jaminan, ya, bahwasanya tidak ada jaminan ketika seseorang yang tinggal di pesantren sekalipun, ya, yang senantiasa menjaga aktivitas ibadah amaliyahnya, sholat 5 waktunya, tapi ada saja oknum yang melakukan suatu kemaksiatan dan dosa. Begitu juga dengan kebalikannya. Hatta kita sekalipun yang tinggal dengan tanpa adanya batasan segala macam, maksudnya di luar dari kehidupan pesantren misalnya ya, yang itu misalnya dengan aktivitas pekerjaan dan segala macam yang kita tanpa ada kita kuasa dalam membatasi pergaulan dan segala macam, bahkan lingkungan. Ini pentingnya untuk kesadaran kita, ya. Dan yakinlah kesadaran tadi merupakan suatu petunjuk dari Allah SWT untuk kita akhirnya memiliki pilihan di bulan Ramadan ini. Hal yang sifatnya kesia-siaan saja itu harus kita hindari. Apalagi hal yang bertentangan dengan yang namanya ketaatan. Tadi udah disampaikan bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, kalaupun ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali ataupun kesia-siaan, lebih baik ditinggalkan dan dijauhi, dan menggantinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kebalikannya, ya, menggantinya sesuatu yang bermanfaat, ya, artinya bukan bukan hanya tinggal diam begitu saja, tapi harus mampu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu tadi, ya, bahwasanya ini penting bagi kita untuk menjaga kualitas saum kita, bahwasanya kita ketika saum bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga hati dan pikiran kita, dan juga menahan hawa nafsu kita, untuk agar puasa kita ini berkualitas, mulai dari sahur sampai berbuka puasanya, semuanya kita berharapkan kualitas, karena kualitasnya puasa tadi yang menentukan predikat keimanan seseorang tadi, ya. Hanya kualitas bagaimana mereka berpuasa tadilah yang menentukan bagaimana amal ibadah puasa ini dia persembahkan kepada Allah SWT. Sangat disayangkan kalau kita sudah tahu puasa ini adalah merupakan satunya amal ibadah yang Allah langsung memberi ganjaran pahala, tapi kita tidak mampu memaksimalkan. Kalau sudah Allah langsung yang memberikan ganjaran pahala, artinya
kemungkinan untuk puasa diterima itu sangat besar. Dan kemungkinan pahala itu dilipat gandakan itu juga sangat besar. Kalau misalnya amalan lain ada disebutkan ya barometer pahalanya, misalnya 10 kebaikan dilipat gandakan 70 segala macam. Tapi kalau puasa Allah langsung, bahkan tak terbatas. Ya, ini pentingnya untuk kita mengetahui bahwasanya puasa kita, Ramadan kita harus kita iringi dengan yang namanya berkualitas dengan syarat dengan ibadah amaliyah secara totalitas. Kita meninggalkan kemaksiatan secara total tanpa adanya penyesalan. Ya, karena kita tahu yang namanya pengorbanan untuk mendapatkan prestasi 2 Ramadan tadi harus penuh dengan yang namanya pengorbanan. Di saat yang lain ya eh, meninggalkan aktivitas waktu kosongnya dengan tanpa hal bermanfaat. Kalau ada waktu untuk baca Quran, kenapa tidak baca Quran? Di saat yang lain berpuasa, ya lebih banyak tidurnya. Kalau bisa kita kurangi tidurnya, maksimalkan amal ibadahnya dan semacam. Ya, artinya banyak hal-hal jangan sampai kita membuka pintu-pintu gembong gembong-gembong setan tadi untuk kita terbelenggu lagi kepada syahwat tadi. Ya, syahwat ini sangat licin. Ya, maka jangan sampai kita terlena olehnya dan mudah-mudahan Allah luaskan ampunan, Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu kemaksiatan dan dosa yang nantinya kemungkinan akan kita lakukan bahkan sekali, 2 kali dan segala macam Allah bukakan ampunan kepada Allah kita Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk kita untuk mengimbangi segala sesuatu yang menurut kita tidak baik, kita ganti dengan yang lebih baik. Ya, seandainya kita mendapatkan lingkungan kantor yang mungkin ada yang tidak diizinkan untuk membaca Al-Quran, maka ketika pulang dari jam kantor, kita ganti dengan ketika ada waktu di rumah, kita membaca Qurannya di rumah. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan saum kita secara berkualitas tadi. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal yang menjadi problem umum bagi kita, karena banyak di antara kita masih melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah dan bekerja masih masuk kantor seperti mana normalnya. Bahkan ada yang nanti liburnya itu ketika 3 hari sebelum hari H segala macam. Tapi jangan jadikan itu halangan untuk puasa kita tidak berkualitas. Justru itu menjadi ujian yang kita yakin kalau kita mampu melewatinya akan ada pahala ganjaran yang besar yang Allah tunggu nanti yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon Kalau maaf Ustaz, ya. berarti tinggal kita yang manage waktunya gitu Ustaz ya. Bagaimana cari Iya, waktu-waktu yang tepat gitu ya. Agar ibadahnya tetap tergantung, maksimal. iya, tergantung daya apa namanya daya tahan kita tadi. Maksudnya semua segala sesuatu itu tergantung daya tahan kita. Karena kan Asia mujunnah bahwasanya puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai untuk menjaga diri kita dari melakukan hal-hal dosa bahkan kesia-siaan itu tadi. Harus bisa membentengi tadi. Dan insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Alhamdulillah. Jelas banget itu jawabannya Ustaz. Masih ada 8 menit. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Saya persilahkan. Jazakallah khairan. Kalau tidak ada mungkin pertanyaan dari saya Ustaz ya. Udah Ini ditambah-tambah Ustaz, pertanyaannya. 10 hari terakhir ini kan seperti yang tadi Antum sampaikan banyak hingar-bingar penuh diskon yang banyak yang diburu ibu-ibu gitu. Kita banyak juga mendapati apa soft terawih itu semakin maju gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. kiranya kita yang saat ini ada di lembaga dakwah gitu. Kira-kira ada langkah nyata apa yang bisa kita lakukan gitu, Ustaz? Silakan, monggo, Ustaz. Ya, sebenarnya pada intinya jangan takut untuk kita berbagi hal kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, karena sebagian orang ada yang takut apa namanya
nggak mampu memaksimalkan memberikan nasihat yang baik kepada orang lain gitu, dengan berbagai macam alasan. Mungkin dia merasa kita nggak baik apa segala macam gitu, mungkin fokus ke diri sendiri aja gitu, nggak usah ngurus orang lain segala macam. Justru dengan kita menjaga lingkungan kita, saling menasihati dan kebaikan ya, yang kalau kita man ra'a minkum mungkaron ya, apalagi kalau kemungkaran itu udah jelas-jelas di mata itu ya, ada kewajiban sebagai kita sebagai orang mukmin itu untuk mampu menggantinya menjadi suatu kebaikan tadi. Menghadapi 10 terakhir Ramadan ya, dalam surat Ad-Duha yang sudah sama-sama kita hafal, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya yang akhir itu jauh lebih baik daripada yang awal ya, sangat jauh lebih baik daripada yang awal. Maka makin mendekati kepada akhir, ujiannya akan makin berat ya. Kalau tadi kita membahas diskon pahala, tapi justru realitanya justru sekarang sudah mulai tuh toko-toko majang diskon 10%, 70%, 80%. Ya, yang itu menjadi yang kalau itu diskon yang harus kita hindari lah kayaknya gitu. Artinya kita menyambut bulan Ramadan eh, dengan tidak berlebih-lebihan ya. Khawatirnya kita hanya melihat itu orang berlomba-lomba dalam zahirnya saja yang berubah, tapi batinnya tidak berubah. Khawatirnya kayak gitu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi perlu kita sadari bahwasanya memasuki bulan Ramadan ini kita harus bisa mendapatkan akhir yang baik tadi, husnul khatimah. Semua kita mengharapkan akhir yang baik, ya. Maka untuk mendapatkan akhir yang baik ini, maka perlu adanya muhasabah tadi, gitu. Udah sebatas mana kita menjalani 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, bahkan 15 sampai pada hari ini Ramadan, sudah sebatas mana kita memaksimalkan diri kita, mendorong diri kita untuk mampu menjadi pribadi yang lebih baik ketika kita keluar bulan Ramadan nanti. Ya, karena banyak di dalam Al-Quran disebutkan ya bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti dia akan protes kepada Allah SWT ya dengan meminta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah saya kepada dan kasihlah saya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan di dunia walaupun sesaat ya. Tapi kalau misalnya sudah terlambat ya terlambat ya, padahalnya peringatan itu sudah datang. Ilmu itu bisa kita cari dengan kemajuan teknologi yang mudah pada saat ini. Kita mencari hukum-hukum dalam melaksanakan suatu ibadah, mencari ganjaran-ganjaran itu bisa kita cari dengan smartphone, internet, YouTube, dan lain sebagainya macamnya. Bahkan kitab-kitab itu, kitab Syamilah segala macam itu, bahkan kitab-kitab fikih bisa kita cari download di internet segala macam. Ya, inilah pentingnya untuk kita mendisiplinkan diri kita untuk bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa yang Allah ganjar dengan predikat takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang paling baik, orang paling mulia itu adalah orang paling bertakwa di sisi Allah SWT. Ini yang harus kita sama-sama gemburkan. Jikanya kita mendapatkan lingkungan yang kurang baik, jangan salahkan lingkungan. Ya, Allah masih memberikan kita kesempatan kaki untuk mencari lingkungan yang baik. Ya, Allah masih memberikan kesehatan badan untuk membaca segala sesuatu yang baik. Ya, tidak ada alasan untuk kita melemahkan diri kita untuk sesuatu yang gak baik. Ya, wala tu'jis disebutkan dalam hadis disebutkan segala macam. Bersegeralah kita dalam sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Ya, bersegeralah dalam segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Ya, wala ta'jis, dan jangan berlemah-lemah. Nggak boleh kita lemah. Waduh, kayaknya nggak bisa nih. Soalnya 1 minggu kemarin kayaknya saya belum bisa khatam Quran. Gimana nih? Nanti belum lagi 10 Ramadan terakhir, bisa nggak ya saya? Jangan bersifat lemah, jangan. Segala sesuatu yang belum terjadi jangan bersifat lemah. Ya, wasta'in billah, summasta'in billah. Minta terus pertolongan kepada Allah, itu yang lebih penting. Ya Allah, Allah marzuqnal istiqamah. Rezekikan kepada kami istiqamah. Allah marhamna bil Quran.
dan lain sebagai macam kebaikan-kebaikan lainnya. Minta doa sebaik-baik doa dengan penuh mengharapkan ridho dari Allah SWT. Karena atas segala sesuatunya tidak ada daya upaya kita kecuali segala sesuatunya atas biiznillah, izin Allah SWT. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita meminta, bukan kepada yang lain sebagai macamnya. Kita minta dikuatkan keimanan kita dari segala macam bentuk ujian yang besar, yang sedang bahkan yang ringan. Harus kita minta pertolongan dari Allah SWT. Jangan tidak meminta pertolongan sama sekali. Karena begitu besar pertolongan yang bisa Allah berikan kepada kita untuk bisa menjadikan Ramadan kita pada tahun ini the best Ramadan ever in our life, ya. Ya, artinya menjadikan Ramadan yang berkualitas dengan aktivitas ibadah yang totalitas yang kita lakukan. Ya, Mas Wisnu, mungkin itu yang dapat saya sharing ya terkait pertanyaan Mas Wisnu. Sebenarnya ini menjadi pengingat juga bagi saya. Saya sangat senang sekali, artinya udah nggak sabar untuk saya mencatat mana kekurangan saya yang harus saya tutup untuk menyambut 10 hari terakhir tadi. Bahkan kita menyinggung Lailatul Qadar ya. Kita semua harus Iya, Qadar seeker lah, hunter bahasanya. Harus standby. Tidak zamannya lagi kalau sudah Allah kasih nikmat yang besar kepada kita, ya. Siapa yang mau mendapatkan Lailatul Qadar? Saya gitu kan. Kalau dulu kita SD SMP kan kayak gitu. Tapi kalau Allah udah kasih kita masuki bulan Ramadan yang kesekian kalinya dalam hidup kita, maka jangan disia-siakan. Ya, kita maksimalkan, umur kita tidak ada yang tahu segala macam, tapi mudah-mudahan eh, kita semuanya mampu maksimalkan Ramadan pada tahun ini dan sehingganya nanti menjadi orang lebih baik di sisi Allah SWT dan dikasih amin. kesempatan kembali masuki bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Amin, amin. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ilmunya bisa nular. Iya, alhamdulillah. Ya, saya juga masih belajar juga ini. Itu tuh saling menambah satu dengan yang lain. Harapannya seperti itu. Insya Allah. Semoga kita dikasih rezeki bisa main ke Jambi, Ustaz ya. Ya Rob, nantazirukum. Kita tunggu kehadiran antum nih. Kapan aja. Kan Amin. terakhir udah lama banget kunjungan dari Dewan Dakwah itu, tapi mudah-mudahan eh, kalau orang-orang kayak Syabab, kayak antum kayak gini nih, insya Allah kalau ketika situ banyak program yang bisa kita maksimalkan dalam rangka senantiasa eh da'a yad'u ilallah, memberikan kebaikan eh, untuk lebih dekat pada Allah lagi ya, Mas Wisnu. Nanti silakan nanti saya WhatsApp nomor saya. Kalau ke Jambi mohon mampir Ustadz dan Ustazah. Kita ada di Sungai Kabang alamatnya, gitu. Nggak jauh dari kota, insya Allah nggak jauh dari bandara, gitu. Siapapun nanti yang ke Jambi mohon dikabari kita yang ada di Jambi, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ustaz atas segala ilmunya. Terima kasih juga yang lain yang telah hadir menikmati santapan ilmu pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi hujah bahwasanya kita sama-sama udah belajar di sini, udah berusaha untuk menggapai apa yang Allah janjikan, kenikmatan pahala yang banyak di bulan Ramadan. Karena sudah waktunya, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wisnu Handoko, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Mas Wisnu. Saya pamit dulu. Ustaz, jazakallah khairan. Ustaz. Para ustadz semua, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.